Perkenalkan, saya Ilham Gustiawan dari Prodi Informatika dengan NPM 2012217. Saya di sini mau menceritakan kisah seorang pengusaha Rudi Salim, atau bisa dikenal dengan pengusaha dari rajanya otomotif. Yang pertama, Rudi Salim. Biografis Rudi Salim. Rudi Salim merupakan seorang pengusaha yang menekuni dunia otomotif. Selain sebagai pengusaha, Rudi juga bekerja sama dengan Raffi Ahmad mengikuti mendirikan perusahaan produksi atau RA Pictures bersama Raffi Ahmad serta bank virtual bernama Sainmap. Pada bulan Maret tahun 2021 bersama dengan Raffi Ahmad, Rudi Salim mengikuti sepak bola Cilegon United yang bermain di divisi Liga Indonesia. Klub tersebut kemudian diubah namanya menjadi Rans Cilegon. Diketahui bahwa Rudi Salim juga memiliki beberapa properti mewah, beberapa koleksi mobil mewah dan jam tangan mewah serta sebuah kapal pesiar mewah yang ia beli dari Raffi Ahmad. Tak mengherankan bila kekayaan Rudi Salim ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga ia pantas disebut sebagai salah satu crazy rich atau pengusaha muda Indonesia yang sukses. Pertama, siapakah Rudi Salim? Rudi Salim lahir di Jakarta pada 24 April tahun 1987. Rudi Salim merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Keluarga Rudi Salim seperti orang tuanya bekerja sebagai seorang dokter, bahkan kedua saudaranya juga berprofesi sebagai seorang dokter. Sejak lulus SMA, kedua orang tua Rudi Salim menginginkan anaknya untuk menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, Rudi Salim kemudian masuk di jurusan kedokteran. Dalam biografinya, Rudi Salim sempat mengenyam pendidikan di jurusan kedokteran di Universitas Swasta di Jakarta. Calon dokter yang drop out dari kampus. Namun hanya sementara di semester 2, Rudi Salim memilih berhenti kuliah sebab ia kurang berminat menjadi seorang dokter. Agar dapat kembali ke bangku kuliah kedokteran, orang tua Rudi Salim membujuknya dengan memberikan sebuah mobil Mercedes agar anaknya tersebut kembali kuliah. Rudi kemudian setuju dan pindah ke universitas lain di jurusan kedokteran. Namun karena gemar otomotif, kembali kurang berminat kuliah di kedokteran, hanya bertahan sampai 2 semester. Rudi Salim kemudian di drop out dari kampusnya karena nilainya jeblok. Pendidikan microfinance. Setelah putus kuliah, Rudi Salim kemudian mencoba peruntungannya dari dunia bisnis. Dia kemudian mencoba bisnis di dunia game online serta microfinance, yakni jasa alat pembayaran. Namun perusahaannya yaitu Excel Trade Indonesia setelah lama menggeluti bisnis dunia game online serta microfinance, ternyata bisnis microfinance lebih berkembang dibandingkan bisnis game online. Rudi Salim kemudian memilih lebih berfokus pada bisnis microfinance. Ia pun pernah merasakan pahitnya ditipu ketika menjalankan bisnis kredit online yang ia bangun. Saat itu ia ditipu oleh sindikat identitas palsu yang menggunakan perusahaan microfinance miliknya saat membeli barang. Dari banyaknya penipuan yang menggunakan perusahaannya, akhirnya ia melakukan evaluasi. Ia kemudian memperbaiki sistem mulai dari sistem pembayaran untuk menghindari penipuan. Kemudian ia juga memperbaiki sistem sumber daya manusia. Lambat laun, perusahaan Rudi Salim kemudian tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang kian cepat. Dan sekarang ada beberapa perusahaan Rudi Salim. Salah satu perusahaan Rudi Salim yaitu Press Motorcars. Prestige Motorcars sendiri berdiri pada tahun 2013. Perusahaan ini berdiri setelah ia memperoleh profit dari laba perusahaan microfinance yang ia dirikan. Prestige Motorcars yang didirikan olehnya sendiri bergerak di bidang importing mobil mewah atau supercars. Pada awal perusahaan, Rudi Salim hanya mampu menjual sekitar 2 hingga 3 unit mobil mewah saja. Lambat laun perusahaan berkembang pesat pada tahun berikutnya, yakni tahun 2014. Perusahaannya bahkan mampu menjual sekitar 19 unit mobil mewah dalam 1 bulan. Sejak berdiri pada tahun 2013, showroom perusahaan PT Rudi Salim sudah terpajang sebagai merek mobil mewah yang terkenal, misalnya ada Lamborghini,
bermasalah dan menjadi salah satu kriteria